天的课程上又和大家见面。Senang sekali ketemu lagi sama teman-teman di kelas hari ini. 大家都用餐了吗？大家在过去的一个星期过得怎么样？Teman-teman sudah pada makan? Terus di seminggu yang telah berlalu ya, 过去的一个星期 seminggu yang telah berlalu, 过得怎么样 melewatinya dengan bagaimana, artinya apa kabar gitu ya. Oke, baik. 大家可以和我在评论区分享. Jadi teman-teman boleh berbagi dengan saya lewat kolom chat sambil saya share screen untuk pagi ini. 大家用餐了吗？大家吃了些什么？ Teman-teman mungkin makan apa? Boleh berbagi juga ya. Oke, 等一下 sambil saya share screen ya. Hmm. 好，我看一下大家给我分享的是什么。Coba ya saya bacain apa yang teman-teman bagikan kepada saya. 等一下。OK， 我看一下啊。OK， jelas ya. OK， jelas， 以后呢就大家换成清楚好吗？ Jadi sambil menjawab, sambil teman-teman gantinya ke bahasa Mandarin ya. Tadi memang panjang tanyanya pakai bahasa Indonesia ya, jadi otomatis teman-teman pasti jawabnya jelas. Tapi nggak apa-apa. 以后我会跟大家讲说，我的声音清楚吗？声音是 suara gitu ya. Jadi 我的声音清楚吗？清楚. Nah, jadi teman-teman sekalian bisa jadi terbiasa gitu ya. Oh ya ya, 清楚 itu jelas. 等一下. Oh, ini ada tempat kosong ya. 清楚. Chu ini sebenarnya aslinya ada 3 teman-teman ya kalau dia berdiri sendiri. Tapi kadang-kadang mereka kalau yang kayak di ini belakang dia baca ada 5. Jadi kalau teman-teman bilang, oh 老师 saya tahu 清楚, chu-nya ada 3. Boleh nggak saya bacanya begini? 没关系, nggak apa-apa ya, nggak terlalu masalah. Karena dia nggak punya arti yang lain. Jadi teman-teman lain kali boleh pakai kosakata ini. Jadi sekalian menghafal, sekalian praktek ya. Oke ya, jadi kita usahakan dari hal-hal kecil. 谢谢大家的反应, thank you buat responnya. Ada Ibu Yuli katanya 听到, betul. 听到 itu kedengaran ya, boleh. 再来是ya jelas ya, oke. 从印老师好, 你好, 早上好ya. 谢谢大家, mungkin saya nggak bisa bacakan satu-satu, saya lanjut dulu ya. Ada Ibu智慧 katanya udah 用餐了. 听到了，听到了，不是听好的，挺好的，对不起，kabar ya Ibu Rita ya, oke, 挺好的 artinya sangat baik ya, sama dengan 很好, cuma Ibu Rita pakai 挺什么什么的 ya, jadi kita udah pelajari di kosakata sebelumnya dan dipakai, itu saya senang sekali ya. Jadi teman-teman usahakan pakai supaya mau nggak mau jadi hafal gitu ya, jadi itu salah satu cara yang bagus. Nggak perlu dihafal, tapi hafal sendiri karena kebiasaan ya. 挺好的挺好的. 再来是 Pak Amin, 用餐了 ya, sudah makan. Ini apa? Ketikan huruf Mandarinnya juga sudah benar ya Pak Amin ya, 很棒, hebat. Pak Adi 说过得不错. Oke, Pak, 不错 pakai CUO. Ya, mungkin masih sedikit ragu-ragu antara Z atau C ya, gitu ya. Nggak apa-apa. 过得不错, 不错 itu artinya lumayan. 谢谢 Pak Adi ya.
nanti untuk kelas baru kita bakal review pinyin. Tapi kalau yang angkatan lama, saya rasa pinginnya sudah ngelotok. Bahkan laoshi bosan gitu ya, jangan bahas lagi. Karena kita sudah bahas 2 tahun. Tapi saya happy karena yang ketikan masuk itu sudah jauh-jauh berbeda dari pertama kali ikut ya. Jadi itu yang saya bilang happy lah ya. Minimal basic itu benar-benar sudah kokoh ya. Jadi kayak teman-teman bangun rumah, saya udah bantu bikin pondasi ya. Teman-teman tinggal terusin mau lantainya berapa lantai ya. Oke, lanjut ada Cilina. 吃面包，老师你呢？哦，我吃了水果，saya makan buah-buahan ya，面包。好的，再来是 Ibu Jenny，你好，老师用餐了，我吃麦片和牛奶，你呢？啊、我刚才回答了哦，刚才回答了，tadi sudah jawab ya. Jadi saya berusaha pakai kosakata beda-beda, teman-teman. Jadi oh iya ya benar ya. 刚才回答了，jadi paham. 我上星期很忙。Oke, Ibu Jenny, 恭喜你. Ini kalimatnya tidak ada yang perlu saya perbaiki ya, berarti sudah jauh lebih baik. Nih, hari ini nggak perlu banyak yang saya perbaiki ya. Wah, gampang. Jadi setiap kali saya revisi, teman-teman catat ya. Lain kali jawab di saya, di chat, sudah benar semua ya. Hebat-hebat. Oke, Ibu Rita 说用餐了，我吃早餐. Oh, kalau misalnya mau makan, makan apa? Kalau enggak, ya sarapan pagi gitu ya. Jadi mungkin ini nggak usah dua-duanya dipakai, Bu. Misalnya, 我吃了早餐, berarti saya sudah sarapan. Nah, berarti kalimatnya begini saja. Kalau memang mau bilangnya pakai 早餐 ya. 早餐 ini sarapan pagi. Mengingat mungkin ada teman-teman yang baru merasa ini kosakata apa gitu ya. Oke, 我吃了早餐 boleh artinya saya sudah sarapan, tapi orang yang dengar nggak tahu sarapannya apa gitu ya. Atau ibu kalau mau bilang 面包, nah maka saya di sini ya, 我吃了 atau 吃 aja nggak pakai le nggak apa-apa ya. 我吃面包和喝牛奶 boleh. Atau nggak pakai he juga nggak masalah. Orang paham lah ya, niona itu susu. Niona. Begini. Ya, pucuanya saya hapus biar kayaknya nggak membingungkan gitu ya. Sebentar. Nah, jadi bisa dua, Bu. Kalau Ibu mau pakai 早餐 seperti ini, atau Ibu langsung 我吃了面包和喝牛奶. Nin ya, yang belakang udah benar. Nah, mungkin pertanyaan teman-teman, Lalu saya mau pakai dua-duanya. Caranya gimana? Adalah bahasa Indonesia sarapan saya adalah gitu ya, benar nggak? Nah, sarapan saya berarti boleh bantu saya translate sambil latihan. Sarapan pagi saya adalah 我的早餐是 adalah ya seperti biasa, nggak ada grammar baru. Maksudnya sarapan pagi saya 是 adalah 面包和牛奶 juga boleh. Jadi ini bahasa teman-teman. Saya pernah kasih tahu teman-teman bahwa sebentar ya, saya tulis dulu oh ya benar, saya kira saya ini kembali 和牛奶. Saya selesaikan dulu baru ngomong ya, nggak fokus. Oke, 面包和牛奶. Jadi tiga ini boleh gitu ya. Dan semua hampir sama, benar nggak teman-teman? Jadi bahasa itu ungkapan ekspresi, yang penting kosakata benar, grammar benar gitu ya, itu sudah oke. Kayak gitu ya. Jadi memang kadang-kadang orang suka ngomong 我吃了面包和牛奶. Atau dia gaya bahasanya adalah 我的早餐是面包和牛奶, sama ya. Atau orangnya nggak cerita detail, dia cuma bilang, oh, 我吃了早餐, saya sudah makan pagi gitu ya. Oke, sisi Ibu Rita untuk kalimatnya ya, jadi kita bisa ada sedikit pengembangan. 吃 Peach Gum, oke ya, 谢谢. Ini 猪熊标, Bapak ya, Pak 猪熊标. 好的，谢谢您. 再来一部菜刀音，早上好，老师，我吃 alpukat. Alpukat 是什么？牛油果。牛油 itu mentega. Kuo itu 水果的果. Jadi memang dia translatean ya. Alpukat itu bukan aslinya dari China. Sehingga teman-teman lihat ya. Alpukat buah mentega gitu ya. Nah, itu namanya alpukat. Alpukat. Memang dia ada istilah lain, ada eli, ada beberapa istilah. Tapi
kadang-kadang kalau kayak saya nonton masakan memasak dalam versi bahasa Mandarin, mereka pakainya niuyoko. Pas banget kemarin mereka bikin alpukat sama tahu ya. Jadi kombinasi masakan barat dengan masakan China gitu ya. Tofu itu masakan China. Terus dia kukus sama si alpukat. 看起来很好吃, kelihatannya sih enak ya. Jadi pas kemarin kita buka CCTV, mereka bahas tentang masakan kombinasi apa ya, China dan juga Western gitu. 好，和面包，好的，很健康啊，ibu Cai Taoyin。好的，再来ibu Judy ibu Christine juga ya，早上好。老师的声音清楚，OK，声音，声音nya pinginnya begini Bu，声 in itu suara ya. 再来我很好，谢谢老师。nah kalau ini Ibu Christine perlu pakai format saya. 我的早餐是水果 ya. 我的早餐是水果. Jadi teman-teman sorry, Ibu Christine perlu tambahin te. Terus sama 是 adalah ya, pakai format yang tengah ini. Ya. Oke, 再来用 Pesmo. Pesmo 是 aplikasi 吗 Ibu Irma? 鱼吃米饭，鱼吃米饭是什么？ Di translate ya Ibu ya. 鱼吃米饭 mungkin ini translatean ya. 米饭 tuh nasi. 鱼吃鱼 ikan 吃 makan ya. Jadi 我不知道这个是什么意思sorry saya belum nangkap. Lanjut. Ibu Judy, 我还没吃早餐. Oke, ini kalimatnya benar. Ibu Katarina, 早上好。昨晚我们一家人团圆赏月，很好呀。昨天是中秋节，所以也祝大家中秋节快乐ya. Jadi kemarin ya Festival Mooncake. Jadi saya juga ucapin buat teman-teman Happy Festival Mooncake walaupun sudah terlambat ya, 没关系。祝大家阖家团圆，健康平安，幸福美满ya. Jadi berharap teman-teman sehat, sekeluarga bisa ngumpul, terus bahagia selalu ya. Baik, lanjut. ngai bosan 不知道是什么发明 ya. Oke, mungkin salah ketik. 再来，我吃麦片 kali ya Ibu ya, 麦片 PIAN Bu. Maksudnya semacam Havermut gitu ya. 我过得很好，谢谢老师，不客气。Ibu Hermin, 你好老师，我吃 tumis kangkung dan telur. 好的。tumis kangkung, 我们可以说, ini kebetulan ada bahasa Mandarinnya ya, jadi kita boleh bahas. Kangkung masih ingat? Kayaknya saya pernah bahas. Ini udah? 好了吗? Sudah? Kalau sudah saya mau hapus karena nggak bisa back, nggak bisa balik ya. Oke, baik. Kalau gitu saya hapus dulu. Tadi tumis kangkung ya, 我们说炒空心菜 ya. Kangkung pernah ditanya, tapi saya lupa Jumat apa Minggu. 炒 itu adalah tumis, 空心菜 adalah kangkung. Kalau telur apa teman-teman? Telur jitan ya. Jitan itu adalah telur ayam. Jitan, telur ayam. Lumayan lah ya, dengan review begini teman-teman dapat kosakata baru ya. Baik, saya lanjut dulu ya. Ini untuk Ibu Hermin di sini. Kelas baru bukunya juga sama ya. Iya Pak, iya Pak. Buku sama, materinya hampir sama, cuman sedikit mungkin ada revisi. Kadang-kadang pininnya yang di komputer itu dia ikut gitu ya. Jadi saya sempurnakan. Sebagian besar pasti sama ya. Oke, baik. Ibu Katarina, 我早上吃了月饼喝茶。好的. Wah, ya jadi makan mooncake kata Ibu Katarina ya, minum teh. 声调 saya masih berantakan ya. Oh, 声调 nggak apa-apa ya, jadi nggak bosan ya. Oke, baiklah. Nggak apa-apa, nanti review lagi. Saya rasa review yang kedua pasti lebih mantap ya. Oke, 再来 Ibu Feliana. 我现在吃月饼 ，OK， 拼音nya udah benar. 再来是 Ibu Deborah ya, 对不起，我正在 正nya pakai ZHENG, sedang ya, Ibu ya, sedang makan. OK， 没关系，可以边吃边上课呀，sedang makan katanya ya. 我刚
从教堂回来 kebalik Bu. 我刚从 dulu baru kata kerja ya. 我刚从教堂回来 baru pulang dari gereja ya. Komposisinya kebalik. 正在nya ZHENG ya. Lanjut. 我记得不好，如果不错，上星期到54页17号. Oh, maksud ibu Nani kalau nggak salah ingat gitu ya. Oke. 如果没记错的话 kalau nggak salah ingat, 不是我记得不好，我记得不好 tadi saya nangkapnya saya ingatnya nggak bagus gitu, jadi kayak suka lupa ya. Jadi 如果我没记错的话，等一下， kalau saya nggak salah ingat, mungkin ini teman-teman kepake sehari-hari ya. 如果我没记错的话， masih ingat 如果什么什么的话 kayaknya di lesson yang belakangan ini, benar nggak? Apa itu 如果什么什么的话? Jika, benar nggak? Ini saya hapus ya Ibu ya. Jika, jadi jika saya tidak salah ingat. 如果我没记错的话 ya. Jika 没 tidak, 记 itu ingat. Ingat, 错 itu salah. Jadi kalau nggak salah ingat, silakan dipakai kalimatnya persis seperti ini. 如果我没记错的话, jika saya tidak salah ingat. Kalimat belakangnya sudah benar, Bu, ya. Saya tidak salah. Tidak salah ingat. Oke, saya lanjut dulu. Lumayan ya, selalu banyak banget catatan dari saya. 谢谢老师，不客气。我的早餐是面包呀，Ibu Christine perbaikannya sudah benar, 谢谢你。我的早餐是面包和牛奶。Oke, 谢谢 Ibu Nani juga perbaikannya. Ibu Yuli, 我的早餐 早餐nya pakai ZAO tanpa H ya Bu. 早餐是 早餐吃粥 kali ya, CHI ya, makan bubur. Ya, 吃nya biasa pakai CHI, 粥 pakai ZHOU ya. 粥 itu adalah bubur, makan bubur maksudnya ya. Cuma spellingan pinyin-nya masih belum tepat. Oke, 再来 presto. Presto 我不知道. Presto nanti ya Bu ya. Saya bantu cariin ya Ibu Fani ya. Presto. 再来 Ibu Judi, 我现在吃月饼 ya. Mooncake itu 月饼. 听讲老师说. 听讲老师说. 听老师讲. Jadi kelebihan Bu ya. Dengerin 老师 maksudnya ya. 听老师讲课. Artinya dengerin saya menjelaskan kelas. 听 dengar, 老师 讲课 itu menjelaskan pelajaran gitu ya. Mooncake-nya boleh diganti 月饼. 月饼. 月饼 itu adalah kue bulan ya. Yue-nya bulan, pingnya adalah biskuit ya, kue bulan. Oke, 再来 makan nasi dengan ikan pesmol. Oke, 好，那 ikan pesmol 我真的不知道, saya nggak tahu juga ya Ibu Irma ya. Mungkin pakai pesmol lebih baik karena kemungkinan China juga nggak ada ya. Jadi kita mungkin translate-nya antara nama bunyinya gitu ya, atau langsung pakai pesmol. 我吃米饭和 pesmol 鱼 gitu ya. Pesmol dulu baru ikan ya. Pesmol 鱼. 我吃pecel sayuran 老师 kata Li 先生。好的，谢谢您。再来空心菜 ya benar Ibu Rita ya. Kangkung. 我吃苹果派 Oke, pineapple ya. Ibu Nana. 吃蛋是什么 Ibu Judy? 吃蛋 makan telur ya. Oke, 好的。Ya, lanjut. Pak John, 我刚才吃面包和鱼粥. Oke, bubur ikan ya Pak. Susunannya sudah benar ya. Oke, baik. 再来，现在我吃月饼，听老师讲课. Ya, perbaikannya sudah benar Ibu Judy ya. 谢谢。我的早餐是粥 Ibu Lili. Oke, 讲课 itu menjelaskan kelas Ibu Feni. Ya, di sini ya. Saya belum hapus. Betul. 讲课 yang ini. 讲 itu ngomong, ke itu adalah pelajaran ya. Jadi menjelaskan kelas namanya 讲课. Kayak sekarang yang saya lakukan itu namanya 讲课. Oke ya, semua kejawab ya. Nasi pecel, 我不知道汉语怎么说. Mungkin cuma ditranslate Li 先生, cuma ditranslate ya Pak Li ya. Jadi pecel fan gitu aja ya. Fannya nasi gitu. 对不起.
面包dengan 吃粥 apa bedanya langsung? Oh, 面包 itu roti Pak Doni. 面包 roti, kalau 吃粥 itu makan bubur. Kosakatanya memang beda. Ya, oke ya. Jadi 吃粥 makan bubur, 面包是 roti. Oke, 好了吗? Tadi kata Ibu Nani terakhir sampai kosakata halaman 54 ya. Benar nggak teman-teman? Ini saya boleh hapus karena saya mau ke halaman 54. Halaman sudah? Boleh? Ya, siap Amin. Yuk kita lanjut ke kosakata kita ya. Ya, kayaknya permulaan kelas catatan saya udah berapa halaman ya. Apa? Oke. Ya, memang kalau mau dibahas tuh sejam kita nggak masuk materi juga ada aja bahasannya ya. Oke, pada kita lihat dulu kosakata halaman 54. 我看一下哦，54。等一下，我超过了，超过 itu lewat ya，超过了。好的，就是到了第一部分的生词，对吧？Jadi kosakata bagian pertama dari lesson 20 ya，第20课的第一部分生词。大家看一下54页到了哪里了？Sampai mana teman-teman？ 17，超过 kelewatan，超过，超过，过 lewat，超 itu over ya，超 nada satu，超过。Makanya sekarang kan di tol itu suka orang bilang 超速。速是什么？速度 kecepatan， 不可以超速，nanti bisa kena tilang ya。kebetulan ada sama saya suka kepikirannya，所以我们在高速公路的时候，现在不可以超速，nggak boleh lewat kecepatan ya， kayak gitu ya， nggak boleh lewat 80。好，再来我们看一下到最后是到哪了？Terakhir sampai mana？ 17 bukan？ 17对吗？ Kalau sudah, teman-teman boleh siap-siap lihat materi. Saya akan share satu lagi ya. Untuk biasa saya tulis-tulis. Benar nggak 17? Pada lupa. Baiklah. Saya juga nggak kasih tanda sini. Oh, sudah semua. Artinya sudah semua. Oh iya, oke. Sampai 17 ya. Berarti tingjin deposit. 好的, kalau gitu teman-teman boleh siap-siap lihat ke modul masing-masing karena halaman ini saya akan share yang berbeda. Sebentar. 17 ya. 好的. Oh, kemarin mungkin kita bahas tentang deposito. Saya udah bilang selain tingjin gitu ya, kita ada juga mengenal deposito dengan istilah tiajin ya. Tiajin. Tia itu gini. Tia itu ada barang, ini barang, terus atasnya kita himpit, itu namanya tia. Jadi tiajin paham ya, kenapa kayak rumah sakit kalau kita nggak ada asuransi kesehatan, rawat inap gitu ya, dia suruh kita deposit. Artinya itu kayak jadi best gitu ya, jaminan. Amit-amit si pasien nggak bisa bayar, kan minimal kan ya, oke ya. Silakan. Oh ya, belum muncul. Baiklah, sinyalnya kayaknya delay. Oke, baik. Sudah muncul ya, jadi deposit. Ya benar ya, sampai 17. Baik. Apa namanya? Saya ingat minggu lalu Ibu Rina ya. Saya ini bahas ini jadi ingat. Ibu Rina tanya ya, mas kawin. Nah, itu beda ya, Bu. Deposit sama mas kawin beda ya. Kalau mas kawin kayak saya ada janji, Bu, itu kita bahas minggu depan. Kalau mas kawin, 我们说聘金. Memang ada jin ya, emas ya, tapi pinjin itu mas kawin ya. Pinjin.
Ini biasanya dari pihak cowok ke cewek, ya, mas kawin. Nah, ini saya ingat pertanyaan Ibu Rina. Ibu Rina hadir? Ya, oke, baik. Jadi kejawab ya, Bu. Terakhir kita karena udah mau selesai, saya bilang, Bu, saya hold ya buat minggu depan. Saya lagi sebentar. Saya buka dulu kosakatanya di buku. Nah, 我们再继续, kita lanjut ya, teman-teman, ke nomor 18. 医疗卡. Teman-teman masih ingat K itu adalah kartu gitu ya, card. Nah, kayak sekarang banyak sekali e-card, e-card. 我们说什么? Masih ingat nggak? E-card mau, sorry ya, banyak merek, ada Flash, ada apa, Ito ya, ada lagi apalah ya. Jadi apa namanya? 我们说卡. E-card apa bahasa Mandarinnya? Oke, masih ingat? Kayaknya kita pernah bahas. Ya, 电子卡. elektron ya, 电子卡 itu e-card. Apa saja ini teman-teman ya, jadi intinya bentuknya kayak yang teman-teman top up itu namanya 电子卡. Tinggal teman-teman tambahin misalnya 银行 电子卡. Inhang itu bank gitu ya, e-card yang dari bank. Inhang 电子卡. Iliao, nah sekarang kita balik ke buku kita. Iliao itu adalah pengobatan. Oh, 好像在哪里见过. Oke, baiklah. Ya, ini kebanyakan karena dua kelas semua bahannya sama, saya berasa kayaknya saya jelasin di mana gitu ya. Oke, iliao itu adalah pengobatan. Ya, iliao. So, iliao ka itu kartu asuransi untuk kesehatan khusus rawat inap. Artinya khusus harus ke rumah sakit, itu namanya iliao ka. Ka itu kartu ya. Baik, 再来我们看一下19. 19是规定. 规定 adalah peraturan dan juga bisa menetapkan. Jadi dia bisa kata benda, bisa kata kerja ya. 规定 bisa peraturan, bisa menetapkan. Saya mungkin kasih sedikit contoh kalimat untuk teman-teman. Misalnya gini contoh kalimatnya ya. 政府规定 sebentar. Oke. 政府规定了 saya kasih contoh yang lain. Contohnya 政府规定了石油涨价. 石油涨价 ini lagi hot-hot ya. 石油涨价 的条规. Nah, karena ini dia kuiting menetapkan, kan kita nggak mungkin ulang-ulang gitu ya. Nah, itu ada tiaokui yang artinya peraturan. Jadi pemerintah menetapkan shiyou itu adalah bahan bakar. Bahan bakar. 涨价是什么? Naik harga ya. Naik harga. 政府规定了石油涨价的条规 ya, peraturan kenaikan BBM ya. 规定 政府规定了石油涨价的条规. Silakan yang mau screenshot, mungkin saya akan kasih lagi satu contoh kalimat. 规定 dipakai sebagai peraturan ya. 好了吗？ Halo, oke, saya lanjut dulu. Tadi menetapkan, sekarang peraturan. Oke. 偶数和奇数的规定从
Ini contoh kalimat ya. 从下个月，从下个月有了新的变化。Sekalian saya kasih kosakata偶数和奇数. Ini genap, ini ganjil, ya. Peraturan ganjil genap, ya. 从下个月 dari bulan depan, gitu ya. Mulai bulan depan, 有了 ada 新的变化. Apa itu 变化? Perubahan, ya. Ini contoh kalimat ya, 不是的，现在没有这个消息ya, nggak ada info ini. Ini cuma contoh kalimat saya bahwa akan ada perubahan baru untuk ketentuan atau peraturan ganjil genap di bulan depan. Ya, 偶数和奇数的规定从下个月lah genap, 奇数 itu adalah ganjil ya. O itu adalah untuk genap ya. O itu adalah pasangan. Kalau kita bilang 偶像 atau 莲藕配偶 itu adalah pasangan. Jadi teman-teman mungkin mudah ingat bahwa偶数 berarti genap ya, yang ada dua. Itu namanya 偶数. Seperti itu. Iya, 对不起 Caroline ya, Ibu Caroline, saya mungkin nggak tulis Hanzi karena memang dari awal kita buat basic. Kalau untuk Hanzi biasanya sesinya di hari Rabu ketika saya jawab. Jadi saya tetap pada peraturan awal, kelasnya basic mengingat memang nggak semua orang sudah bisa gitu ya. Ini memang kelas yang basic yang orang mulai dari nol. Jadi Pancang memang pesan kalau untuk kelas tidak terlalu banyak Hanzi kecuali untuk hari Rabu Ibu ya. Jadi 真抱歉, sorry Ibu ya, karena makan waktunya beda. Oke, 再来是 saya lanjut ya. Jadi balik ke kalimat saya, peraturan genap dan ganjil mulai bulan depan 有了新的变化, ada perubahan yang baru. Oh iya, Ibu Christine, mungkin saya boleh info Ibu, kalau Ibu suka huruf Mandarin, kita ada kelas percakapan yang khusus benar-benar cuma huruf Mandarin. Itu hari Selasa dan Kamis, benar nggak teman-teman? 是谢老师的班，对吧？ Selasa dan Kamis ya. 星期二和星期三，对不起ya, saya sudah nggak update ya. Selasa Rabu Bu Christine ya. Jadi Ibu Caroline boleh kontak ke Pancang ya untuk info lebih lanjut. Selasa dan Rabu itu benar-benar kelas full bahasa Mandarin, Hanzi huruf Mandarin ya. Jadi kita tetap sama apa ya, ininya muridnya, karena memang saya tahu semua level di sini berbeda ya. Jadi kita perlu mempertimbangkan yang basic. Oke, 谢谢大家. Kita lanjut boleh? Ibu Fani, 决定. 决定 apa ya Bu? Maksudnya Ibu tanya kosakata. 决定 mungkin ya. Kalau 决定 itu memutuskan Bu, beda. Ini memutuskan. Kalau 规定 menetapkan. Oke. Mungkin Ibu merasa 老师 kayaknya hampir sama gitu ya. Oke, baik. Mungkin saya bahas sedikit. 决定 itu bisa cuma satu orang. Misalnya saya bilang saya memutuskan besok tidak ke kantor. Itu saya bilang. Maka ketika saya sebagai pribadi, saya akan bilang 我决定明天不上班. 决定. Sebentar, saya balik dulu. Nanti teman-teman bingung saya bahas ini. Nah, ini memutuskan. Jadi punya. 我一个人不能规定什么. Saya satu orang itu nggak bisa menetapkan apapun karena saya nggak punya kuasa sama sekali ya. Jadi Ibu Fani bisa ya bedakan 规定 和决定. 决定 ya, JUE, 决定 memutuskan, decide. 决定. 我决定不工作了, 我要创业 misalnya ya. Saya memutuskan untuk tidak kerja lagi sama orang,
saya mau bisnis sendiri, itu namanya 创业 ya, entrepreneur. Oke, 好了 ya, jadi cukup jelas untuk 规定 sama mungkin 决定. Ya, dulu mungkin kita pernah belajar kosakata 决定. Baik, 再来是 kita lanjut ya. 刚才到了什么？哦，规定。20 shua. Shua ini bisa artinya menggosok, bisa artinya menggesek. Kalau menggosok kita pakai di mana teman-teman? Shua ya, 听过吗? Shua ya, pasti pernah dengar. Ini kata kerja, menggosok gigi ya. Kalau ya menyikat gigi, 谢谢. Kalau misal menggosok gigi ya. Nah, kalau misalnya saya balik, sorry, ya ada dua. Ya, shua. Artinya apa? Ya, ini benda, sikat gigi. Makanya yang atas saya bilangnya menggosok gigi. Kalau ini yashua, kebalikan doang teman-teman ya. Yashua itu adalah sikat gigi. Ini bendanya. Ya, ini kata kerjanya ya. Kalau misalnya saya meminta kalimat dari teman-teman ya, ya sisi teman-teman yang sudah respon, saya menggosok gigi pakai sikat gigi. Ayo, gimana kalimatnya? Teman-teman tambahkan kosakata, saya menggosok gigi pakai sikat gigi. Itu bahasa Indonesia ya. Tapi bahasa Mandarinnya, ingat untuk grammarnya, yungnya harus tarik ke depan sebelum kata kerja. Silakan disusun kalimatnya. Ayo, saya tunggu sebentar. Yungnya ditarik ke depan sebelum kata kerja. Ya, 我用牙刷刷牙，谢谢大家. Berarti udah benar ya. Udah nyambung sama saya ya. Lanjut sebentar, saya ke halaman berikutnya. 我用牙刷刷牙. Kenapa saya bahasa Indonesia dulu gitu ya, terus saya takut teman-teman kebalik, saya kasih tahu. Jadi kalau teman-teman ketemu ada kosakata yung, pakai gitu ya, menggunakan apa, maka memang bahasa Indonesia yang tadi kan, saya menggosok gigi menggunakan sikat gigi gitu ya. Nah, tapi bahasa Mandarin, dia pasti harus yungnya tarik depan, baru kata kerja ya. Jadi karena saya kasih clue begitu, susunannya benar ya, hanhao. Jadi teman-teman sudah nyambung sama saya, begitu juga nanti untuk contoh kalimat yang lain dengan kosakata yang lain. Tetap harus yung tarik depannya. 我用牙刷刷牙, betul. Nanti kalau pas baca, teman-teman gini, 我用牙刷刷牙, ya. Jadi bacanya penggalannya benar supaya orang lebih paham. Ya, jadi saya menggunakan sikat gigi untuk menggosok gigi. 好，再来刷 di sini menggesek, nanti kita akan pakai di materi kita yang artinya gesek kartu ya. Nah, suka banget orang akan bilang shuaka. Oh ya, di kosakata berikutnya ya. Shuaka. Shuaka gesek kartu itu maksudnya gesek pakai kartu kredit ya, namanya shuaka. 所以如果大家在卖东西, kalau teman-teman jualan barang, orangnya bilang 可以刷卡吗? Shuaka itu sudah identik dengan boleh nggak gesek kartu, artinya pakai kartu kredit, itu maksudnya ya. Misalnya orangnya bilang, oh 不可以,不行,不能刷卡,你要用现金 gitu ya. 现金itu adalah cash gitu ya, 现金. 现金 apa cash. Oh, misalnya dia bilang, oh nggak bisa gesek, harus pakai cash. Kalau kartu debit 应该也是可以刷卡, cuman 刷卡setahu saya identik banget dengan kartu kredit, Bu. Ya, kayak gitu. Tapi memang sama ya, debit juga gesek kartu sekarang. Nah, tapi biasanya orang kalau dia bilang, oh 不能刷卡, 只能用现金, hanya bisa pakai cash, uang tunai. Ya, 应该是一样的, 刷卡 yang debit. Ya. Iya, Pak Chu, nggak boleh. Mungkin orang paham, Pak. 我刷牙用牙刷 boleh. Saya juga paham, mungkin orang yang dengar juga paham. Tapi grammarnya kurang tepat, Pak. Jadi
grammar yang tepat adalah 我用牙刷刷牙. Dia akan seperti itu ya. Jadi kalau grammar yang tepatnya, yungnya harus tarik depan, Pak, sebelum kata kerja ya. Oke, baik, saya lanjut dulu. Nomor 22, Sinyongka. Sinyongka itu adalah kartu kredit. Sinyong, gambar kedua ya. Oke. Sinyong itu adalah kepercayaan. Jadi sinyong teman-teman boleh pakai sehari-hari, artinya trust ya. Teman-teman tahu dalam hubungan kerja, dalam hubungan bisnis, dalam hubungan apapun, perlu yang namanya kepercayaan. Nah, kepercayaan itu adalah sinyong. Makanya bagus banget kan, sinyongka itu kartu kredit, di mana kita dipercayain sama bank untuk boleh gesek-gesek, pakai-pakai dulu, nanti bayarnya belakangan ya. Jadi kartu kredit itu kan muncul belakangan. Di zaman dulu kan nggak ada kartu kredit kan. Jadi teman-teman bisa lihat ya bahwa bahasa itu mengalami penyesuaian. Oh iya, dia muncullah kartu kredit. Kartu kredit ini fungsinya apa gitu ya. Jadi si orang China-nya membuat kebijakan bahwa oh ya kartu kredit itu kartu kepercayaan ya, jadi 信用卡 seperti itu. Oke, 再来我们看一下收费员，收费员 itu adalah kasir ya. 收 terima, fei itu adalah biaya, yuan adalah orang atau petugasnya. 所以我们说收费员 itu adalah kasir. Oke, ini sudah di screenshot yang halaman ketiga. Kalau sudah, kita akan masuk ke 绘画 conversation ya. Halo Ma, sudah? Oke, ada pertanyaan dari Pak Li. Boleh bayar pakai kartu dengan belanja minimal 100.000. Terjemahan Mandarinnya apa, Laoshi? Oke, baik. Boleh bantu saya? Ayo, kosakatanya kita udah pelajari semua. Boleh teman-teman bantu berusaha dulu, nanti saya kasih revisi. Jadi caranya adalah ya boleh depan, jadi boleh beberapa versi sih ya, tapi saya tunggu teman-teman dulu ya. Mau pakai kartu kredit, minimal belanja 100.000. Bahasa Mandarinnya gitu ya kira-kira ya. Mau bayar pakai kartu kredit, minimal belanja 100.000. Mungkin minimal belanjanya yang agak bingung ya. Minimal itu adalah 至少. 至少 itu minimal. Sorry. 至少 minimal. Setidaknya itu namanya 至少. Oke ya, saya bantu kosakata. Oke, yuk. Kayaknya sedang berpikir menyusun kalimatnya. Mau bayar pakai kartu kredit, yuk saya bantu. Bayar. Fu, ya. Masih ingat? Masih di kosakata lesson ini juga. Fu atau jiao fu, benar nggak? Bayar ya. Yo, fu. Kartu kredit. Yo, fu 信用卡 gitu ya. 至少 harus, 得 konsumsi itu 消费. 消费 100.000 teman-teman. 10 万 ya, 10 万 itu 100.000. 10 wan, wan itu 40 ya, 40 adalah wan, tinggal 10, 10 wan, 100.000. Kejawab ya Pak Li, Li 先生，要付信用卡至少得消费10万. Misalnya saya adalah petugasnya, saya bilang, Li 先生，真抱歉，要付信用卡. Kalau mau bayar pakai kartu kredit gitu ya, 至少得消费10万. Harus 消费 ini konsumsi, artinya menghabiskan gitu ya, belanja lah teman-teman bilang ya, 消费 belanja. 消费10万 我看一下同学们给我写的句子啊 sambil nunggu teman-teman screenshot. Minimal 至少 maksimal ya. Oke, maksimal adalah 最多
最 paling tua banyak ya, kita bilang maksimal. Oke, lawan katanya ya, Ibu Fani kejawab ya. 可以用信用卡至少买 Oke, boleh juga Ibu Rima, cuman 可以nya pakai K ya Ibu ya, 用 pakai YONG. Jadi 可以用信用卡, koma, 至少nya ini ya, 至少买 misalnya membeli gitu ya, belanja. Kalau 消费 itu bahasa khusus ya, makanya 消费者我们说消费者 itu konsumen. Jadi kalau teman-teman dengar di berita orang bilang 消费者, 者 itu adalah orang yang belanja. Nah, konsumen ya. 至少买 membeli gitu ya, 10万 也可以 ya, boleh. Nah, itu bahasa lebih bahasa sehari-hari ya. Oke, 至少只能用 oh bukan Pak. Jadi Pak Adi 至少得 harus ya. 得 ini artinya harus, must gitu ya, must. 消费10万 ya. Oke, 不客气李先生 ya. Oke, jika saya hanya punya uang 100.000, teman-teman boleh bantu Ibu Ana? Ini sudah? Jika saya hanya punya uang 100.000. Jadi jikanya mau ditranslate, Ibu Ana, atau saya hanya punya uang 100.000. Halo, oke, lanjut ya. Kalau saya hanya punya uang 100.000, karena kalau jika itu belakangnya ada maka, Bu. Jadi takutnya kalimatnya gantung gitu ya. 我 hanya punya, 只有 hanya punya ya, hanya punya, 我只有 100.000, 10万. Misalnya rupiah tambahkan ya. Tapi kalau US dollar lumayan ya. Oke. 我只有 只 itu hanya, 有 ini punya atau memiliki ya. Punya 10万, 100.000. Tun ini adalah rupiah. Rupiah taruh belakang ya. 我只有10万. Iya Ibu Tintin. Tapi pininnya ya Bu ya. 只有 ZHI-YOU. Iya Cynthia. 我只有10万. 我只有 ZHI ya. Saya mungkin nggak koreksi satu-satu. Jadi teman-teman silakan lihat layar saya dengan pinin yang benarnya ya. 我只有10万吨. 10万美元就好了啊. Oke, baik. Ini ya Bu Ana kejawab ya. Jadi saya hanya punya uang 100.000. tadi sampai mana ya? Oh, udah selesai. Kasir ya. Oke, kalau ini sudah selesai di screenshot, kita boleh lihat 绘画 halaman 52, 52页的绘画. 好了吗，同学们? Kalau Bu Ana mau lanjutin kalimatnya, mungkin baru saya pakai 如果. Karena kalau 如果我只有10万吨, saya merasa kalimatnya gantung. Tapi kalau ini masih bisa satu kalimat ya, saya hanya punya uang 100.000. Ya. Misal, 老师, 你有现金吗? Misalnya ya, teman-teman lagi belanja, ternyata belanjanya harus pakai cash gitu. Jadi mungkin teman-teman tanya saya, 老师,您有现金吗? 老师 punya cash nggak? Terus saya bilang, oh, 没有我只有10万吨. Saya hanya pegang uang 100.000 cash kayak gitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. 好了吗? Sudah? 好了 ，OK 呀。我们看一下绘画，来kita lanjut ke conversation。52，对吧？52，我们看一下啊。是的 ，OK， 第20课，我念给大家听大家可以听一遍，然后我们来看意思，再来做练习。Kemudian kita lihat artinya, baru kita lakukan latihan ya. Oke, 第20课草船借箭，草船借箭。Ingat C bacanya ada angin ya, cuman CH itu H adalah tandanya lidahnya diangkat. Oke ya, 草船借箭。第一部分，2小时后，2小时后，检查报告出来了。2小时后，
检查报告出来了。刘先生，检查报告显示您的肺部的确有问题。Saya agak pelan ya teman-teman ya. 刘先生，检查报告显示您的肺部的确有问题。您得了肺炎，我建议您住院。我建议您住院，以便深入治疗与观察。以便深入治疗与观察，我会让护士帮您办理住院的手续。我会让护士帮您办理住院的手续。Ingat kalau 手续 masih susah, masih ingat nggak tips saya? Jadi 续 dia bacanya 续 bukan su ya, 续. Kalau kesusahan teman-teman ingat baca sama-sama kita nada empatin. Jadi si, si gampang. Nah begitu dari si mau ke shu, mulutnya separuh bulat, sedikit saja ya, jangan sampai full. Shou shu gitu ya. Jadi kayak agak malu-malu gitu. Shou shu. Nah dari si dulu, si habis itu shu. Ya, nanti dia nggak akan bunyinya keluarnya shu. Kalau shu itu beda ya. Shu itu adalah pohon dan pinginnya adalah begini. Jadi SHU sama XU berbeda. Ya, inilah mungkin yang orang bilang, aduh spellingan Mandarin gitu ya. Tapi ada caranya. Oke, lanjut. 好，感谢医生。好，感谢医生。再来，刘先生，您是自费还是医保？刘先生，您是自费还是医保？我是自费。和医保有什么区别吗？我是自费，和医保有什么区别吗？自费的就得先缴付定金，医保的就不用，只需要给柜台保险医疗卡。自费的就得先缴付定金，医保的就不用。只需要给柜台保险医疗卡。那我得缴付多少定金呢？那nanya ditekan terus agak berhenti sedikit teman-teman. Karena nah di situ artinya kalau begitu. Jadi biar bacanya bagus gitu ya. 那我得缴付多少定金呢？那我得缴付多少定金呢？依您的病情来看，本院规定的定金是2000万吨。依您的病情来看，本院规定的定金是2000万吨。我可以刷信用卡吗？可以的，您就到收费柜台那儿。可以的，您就到收费柜台那儿。好，再来一次啊。第20课草船借箭。第一部分，2小时后，检查报告出来了。刘先生，检查报告显示，您的肺部的确有问题，您得了肺炎。我会让护士帮您办理住院的手续。好，感谢医生。刘先生，您是自费还是医保？我是自费。和医保有什么区别吗？自费的就得先缴付定金，医保的就不用，只需要给柜台保险医疗卡。那我得缴付多少定金呢？依您的病情来看，本院规定的定金是2000万吨。我可以刷信用卡吗？可以的，您就到收费柜台那儿。好，我们来看一下意思，才来做练习ya. Kita lihat dulu sekilas artinya. Teman-teman mungkin sudah punya juga arti di bawah ya. 第一部分 bagian pertama, 对不起，saya kelewatan judul. 第20课 lesson 20. Teman-teman, 没想到我们已经20课了，但是2年才学了20课ya. Jadi 2 tahun 20 lesson ya. Saya bisa kebayang catatan teman-teman lebih tebal dari materi buku saya, 对吗？Yang bikin catatan lebih tebal nggak dari 4 modul saya ditotalin?
Ya benar ya, kalau setiap sesi dicatat tuh banyak. Saya rasa banyak banget ya. 50% lebih ya, baiklah. Nah, karena kebayang nggak, 2 tahun tapi 20 lesson ya. Jadi saya pernah bahas sama kelas mana ya. Dia ada satu murid bilang, Laoshi itu isinya daging semua ya. Jadi mencernanya katanya susah. 真抱歉，有时候我就是想到就跟大家说ya, sorry ya teman-teman. Kadang-kadang saya lagi jelasin apa ya pop up gitu ya, kosakatanya pop up. Jadi ya udah saya jelasin sekalian. Oke, baik. Jadi nggak apa-apa lah ya. Yang penting bukan lessonnya yang penting ya, tapi bukan angka lessonnya yang penting. Yang penting teman-teman ada kemajuan ya. Kosakatanya banyak, kalimatnya juga sudah mulai bagus sesuai grammar. Oke, terus lebih pede untuk keluarin kalimat. Tema, bener nggak? Ini udah terakhir ya, jadi saya mau pastiin, walaupun kita nggak ada ujian, tapi saya mau pastiin, bener nggak sih kosakata, terus nada, pinyin gitu ya, sama yang penting PD-nya itu loh. Jadi PD kayak tadi chattingannya mulai semua bahasa Mandarin, nggak apa-apa ya, walaupun saya revisi. Itu lumayan nambah PD, artinya, ya saya lumayan ya, kalimat pendek-pendek bisa lah gitu ya. Nah itu salah satu kuncinya ya. Jadi memang perlu latihan. Oke, baik, kita lanjut dulu. Cao chuan jie jian. Katanya tui gitu ya. Tuinya i-nya banyak ya, Cilina ya. Ya benar, memang itu salah satu caranya ya teman-teman. Jadi kalau nanti teman-teman nggak ikut lagi, sama latihan terus. Pasti bisa ya, latihan terus kalimatnya. Nanti lama-lama pede kok ya. Semua orang bisa ya, cuma waktu. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lama. How Cao Chuan Jie Jian, ini judul topik kita terakhir. Cao Chuan, Cao itu adalah rumput, teman-teman. Cao, Chuan itu kapal. Nah, perahu rumput mungkin teman-teman ini saya translate dari bahasa Mandarin. Tapi mungkin teman-teman bingung apa ya perahu rumput ya. Perahu zaman dulu yang bikinnya dari kayu. Itu namanya perahu rumput. Di mana ada jerami-jeraminya. Teman-teman pernah nonton film nggak? Dia ada tutupannya, orang bisa di dalam tanpa kena hujan atau sinar matahari, tapi tutupannya dari jerami. Nah, itu namanya Cao Chuan. Pernah lihat? Apalagi film-film silat ya, saya rasa pernah. Perahu bambu, ya betul-betul. Apa tipe-tipenya yang kayak gitu, namanya Cao Chuan. Cao Chuan Jie Jian. Jadi kenapa disebut Cao Chuan? Perahu bambu itu gitu ya. Dia kasih orang-orangan sawah. Orang-orang sawah kan dari rumput kan. Nah, nanti cerita lengkapnya di belakang ya. Perahu itu dikasih orang-orangan sawah untuk jiejian, pinjam panah ya. Ya ini samkok ya, betul. Ada Pak Sigit nih, kalau penggemar samkok langsung ya. Betul. Jadi kita ada kelas samkok ya, teman-teman boleh ikut. Nanti pasti belajar kosakata peribahasa ini, Cao Chuan Jiejian. Ya, oke. Nanti ceritanya di belakang aja ya. Judulnya kebetulan pakai Cao Chuan Jiejian. 好，第一部分 bagian pertama 2小时后2 jam kemudian ya. 后 ini 以后. Kalau teman-teman mau pakai 以后 silakan, mau pakai 后 juga silakan. Makin naik level sebenarnya makin singkat karena biar nggak terlalu bertele-tele, tapi maksudnya sama gitu ya. 2小时后 2 jam kemudian 检查报告出来了 hasil pemeriksaan keluar gitu ya. 检查报告出来了 hasil pemeriksaan keluar. 刘先生检查报告显示Mr. Liu, Pak Liu gitu ya. Ini saya lagi bikin modul, saya kepikiran ada teman kita ya, murid kelas yang idolanya Liu Dehua. Jadi saya pikir ya udah saya pakai pinjam marganya Pak Andi Lau gitu ya. Liu 先生检查报告显示检查报告显示 检查 pemeriksaan 报告 laporan ya, kita sudah belajar di kosakata 显示 menunjukkan, 显示 ini menunjukkan. Kayak teman-teman kalau ada research data lagi presentasi gitu ya, 我的调查显示 gitu ya. 调查 itu research, 调查报告显示. Jadi kita kalau lagi present mau kasih tahu kepada audiens gitu ya, atau pendengar atau mungkin pemegang saham bahwa oke, saya sudah lakukan research dan menunjukkan ya, 显示. Ini bahasa-bahasa yang formal sekali ya. 检查报告显示您的肺部的确有问题。您的肺部
paru-paru Anda 的确 itu benar-benar, jadi memastikan gitu ya, 的确 benar-benar ada masalah, 的确有问题gitu ya. 的确 ini dia kata kayak kata sambung, kosakata, tapi menegaskan gitu ya. Kalau kita artikan itu benar-benar. Kayak gini. Misalnya saya bilang, contoh, oh, 谢老师是一位好老师. Misalnya saya ngomong gitu ya, 谢老师 adalah seorang guru yang baik, ya, 是一位好老师, titik. Terus teman-teman mengukuhkan perkataan saya, gitu ya, kita lagi conversation, teman-teman bilang sama saya, oh, 对，谢老师的确是一个好老师, tambahkan 的确. Jadi mengukuhkan kayak, iya, 老师 benar, bahwa si 老师 benar-benar adalah seorang guru yang baik. Ya, jadi teman-teman tahu pemakaian 的确. 的确 itu kayak menegaskan. Kayak ini dokter ngomong, kalau ngomong sama pasien kan nggak bercanda ya. Jadi dia memberikan gaya bahasa bahwa ya dari hasil pemeriksaan berarti ada bukti. Dan dia bilang, oh iya ternyata paru-paru kamu benar-benar ada masalah. Kalau teman-teman ingat di percakapan sebelumnya, dokter mengatakan, oke, kamu demam udah oke, flu udah oke, tapi masih batuk-batuk gitu ya pada malam hari ya. Saya rasa gitu ya, kan dokter dia pasti ada analisa lain bahwa, jangan-jangan paru-parunya bermasalah gitu. Makanya dia sarankan Liu Xiansheng untuk ngecek. Nah, di lesson ini kita sambungannya gitu ya, bahwa dia mengukuhkan gitu ya, bahwa benar-benar perkataan dia tentang paru-paru ada masalah gitu ya di pertemuan yang lalu itu benar-benar ada masalah, makanya dipakai 的确 ya. Jadi 的确 itu gampang kalau teman-teman mau konfirmasi bahwa iya ya, misalnya 你妹妹很漂亮 gitu ya kita bilang, maka orang tersebut akan bilang 对啊我妹妹的确很漂亮 ya, benar-benar sangat cantik. 好，您得了肺炎 Anda kena ya, 得了 saya udah jelasin di kosakata ya, kena radang paru-paru, 肺炎. 我建议您住院. Saya menyarankan. 我建议您住院. Jadi dokter akan mengadvise atau menyarankan pasiennya untuk rawat inap kalau perlu ya. 以便深入治疗和与观察. 以便 itu supaya, teman-teman. Ini. 以便 supaya 深入 lebih lanjut. Shen itu sebenarnya dalam, ru masuk. Tapi 深入 ini artinya lebih lanjut kalau kita translate ya. 治疗 itu mengobati atau pengobatan. Jadi supaya bisa pengobatan dan observasi lebih lanjut. Indonesia. 观察 itu adalah observasi. 老师, yu-nya saya susah. Saya ganti he, boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Ini saya ajarin teman-teman yang benar-benar bahasa formal yang kepake gitu ya. Jadi benar-benar bukan bahasa cuma sehari-hari. Nah, maka 以便深入治疗和观察 boleh juga, artinya nggak berubah ya. Dan jadi supaya bisa observasi dan juga pengobatan lebih lanjut. 我会让护士帮您办理住院的手续. Saya akan, 会 di sini akan ya, akan menyuruh. Rang di sini artinya menyuruh. Jadi teman-teman kalau mau suruh orang, kita boleh bilang, oh misalnya saya suruh panjang, apa ya, bantu saya beli buku misalnya gitu. Nah maka kita bisa bilang, 我让班长给我买书 gitu ya. Saya minta tolong panjang untuk beliin buku. 让 artinya suruh atau minta tolong, boleh. Ini sopan ya teman-teman, nggak apa-apa ya. Jadi 我会让护士, saya akan minta gitu ya, minta suster, 护士帮您办理住院的手续, bantu Anda untuk ngurus prosedur rawat inap. 住院的手续, 手续 itu prosedur. Saya lanjut. 好，感谢医生. Kalau ini sudah sangat familiar ya, tidak perlu dijelasin lagi. 刘先生, 您是自费还是医保? Jadi susternya nanya ya, Pak Liu, Anda itu bayar sendiri atau pakai asuransi? Ya, mungkin udah biasa. Oh, teman-teman ke rumah sakit pasti tanya gitu ya. Pribadi atau asuransi? 我是自费. Oh, saya bayar pribadi. 和医保有什么区别吗? Dengan asuransi kesehatan gitu ya, 医保. Teman-teman ingat医院, oh berarti harus rawat inap. Paunya dari 保险 asuransi ya, jadi gampang untuk menghafalnya.
医保berarti asuransi yang berhubungan dengan rumah sakit. Jadi dia tanya ya, saya biaya sendiri dengan asuransi kesehatan gitu ya. Apa bedanya gitu ya? 有什么区别？有什么区别？ teman-teman boleh pakai terus ke konteks yang lain. Misalnya mungkin teman-teman tanya saya ya, kosakata kayak tadi Ibu Fani tanya, 决定和规定有什么区别 gitu ya. 决定 memutuskan, 规定 menetapkan, ada perbedaan apa? Ya, 有什么区别 teman-teman boleh pakai. Jadi kadang-kadang kita boleh kopas penggalan kalimat, ditaruh kosakata yang lain. Itu cara belajarnya lebih cepat ya. Oke, baik. 自费的就得先缴付定金。自费itu adalah bayar sendiri, maka harus bayar dulu deposito. 就 ini penekanan, kita sudah belajar ya, partikel. 得 itu harus, 先 duluan, 缴付定金 bayar deposito. 医保的就不用，医保 itu adalah asuransi kesehatan ya, 就不用 nggak perlu. 只需要给柜台保险医疗卡。只 hanya 需要 itu perlu, kasih,给, memberikan, 柜台 itu adalah bagian administrasi ya, 柜台保险医疗卡, kartu kesehatan asuransi gitu ya. Jadi hanya perlu kasih kartu kesehatan sebagai tanda kita punya polis asuransi, jadi jaminannya itulah gitu ya. Oke, baik. Nah, 我得缴付多少定金呢? Kalau gitu saya perlu bayar berapa deposito ya? Nah, nah-nya teman-teman bacanya santai, jangan ngebut supaya dapat gitu ya. Jadi ini nak kayak gini. Nah, 我得缴付多少定金呢? Jadi orangnya sampai mikir, oh kalau gitu saya perlu taruh berapa depositonya ya. Jadi kalau pas baca ini ingat, nah agak berhenti nggak apa-apa, lebih bagus ya. Jadi benar-benar ekspresi percakapannya dapat. Baik, 以您的病情来看，ini adalah berdasarkan. 您的病情来看, berdasarkan dari kondisi penyakit Anda, 本院, apa itu 本院? 本院 itu adalah rumah sakit ini gitu ya, 本院. Jadi ini bahasa formal juga. 院 dari 医院的院. Nah, 本 itu artinya ini. 我本人不喜欢. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar. 我本人不喜欢运动. 老师 nggak usah ribet-ribet, nggak usah pakai 本人, boleh nggak? Saya nggak suka olahraga, misalnya contoh gitu ya. 我不喜欢运动, boleh nggak? Boleh, boleh. 本人 itu menekankan bahwa saya ini orangnya, gitu ya. Saya ini orangnya nggak suka olahraga. Ya, jadi kalau teman-teman mau menegaskan sesuatu di konteks yang formal, teman-teman boleh pakai 我本人不喜欢运动. Jadi itu benar-benar tegas bahwa saya ini orangnya nggak suka olahraga. Contoh ya. Nah, 本院 berarti 就是我们的医院. Kalau teman-teman bilang, 老师 susah banget pakai 本院, pakai bahasa yang lebih membumi lah gitu ya. Nah, maka teman-teman boleh pakai 我们的医院. Panjang nggak? Panjang. Nah, kalau baca artikel, orang nggak tulis begitu sih. Biasanya akan bilang 本院, terutama bahasa berita ya. Jadi saya lanjut, 本院就是我们的医院, rumah sakit kami gitu ya. 规定的定金是, jadi deposito yang ditetapkan. Ini ditetapkan oleh rumah sakit kami adalah 2000万吨. 2000万 tahu ya? Jadi 20 juta. 2000万吨. Tun itu adalah rupiah. Tadi kita barusan bahas tentang mata uang. Oke, 我可以刷信用卡吗? Saya boleh gesek kartu kredit kah? Ya, di sini saya sengaja pakai 我可以刷信用卡吗? Saya boleh gesek nggak pakai kartu kredit? 可以的，您就到收费柜台那儿。收费员 adalah kasirnya, orangnya, gitu ya. Tapi kalau 收费柜台 berarti tempatnya. 柜台 itu kayak kita bilang resepsionis. 收费 itu terima duit, ya. 收费柜台 berarti tempat, lokasi untuk kita terima duit, kita bayar kalau kita sebagai pasien. Tapi orang mereka terima duit, ya. Orangnya, petugasnya disebut 收费员. Sampai sini jelas? 收费柜台 itu tempat. Nah, misalnya teman-teman
lagi mau bayar gitu ya, tapi nggak tahu posisi kasirnya di mana. Maka cara tanyanya gimana teman-teman? Misalnya 请问 gitu ya, kita mungkin itu berlantai-lantai bingung lah gitu. Jadi teman-teman mau tanya ya, saya mau bayar nih, kasirnya di mana? Kasir itu maksudnya tempat, bukan orangnya kan, benar nggak? Nah, maka teman-teman tanyanya gimana? 请问. Oke, masih ketik kayaknya ya. Saya tunggu. Karena ini harusnya bisa. Oke, masih saya tunggu, masih ketik ya. Di mana? Jadi kasirnya di mana? Ayo teman-teman. Oh, mungkin ininya sinyal saya agak kurang. Oh ya, udah masuk ya. 请问收费柜台在哪里？在哪儿 Oke, 收费柜台. Ya, benar Ibu Nani. 收费柜台 perlu tambahkan 柜台. Iya, jadi soalnya 收费 itu kata kerja Bu Rita ya. Jadi perlu tambahin 柜台 artinya posisi tempat ya. 请问收费柜台在哪儿? Ya, Sisi Jilina juga sudah benar spellingannya, saya nggak perlu koreksi ya. 收费柜台在哪? Sekarang pertanyaan saya, apa namanya? Tadi kasir itu siapa ya? Karena bahasanya kasir juga kan, jadi saya takut teman-teman salah. Misalnya kita mau bilang, tadi yang kasir itu, yang cewek itu siapa ya? Nah, maka kita cara tanya gimana? Tadi apa bahasa Mandarinnya teman-teman? Bentar. Kalau yang tadi saya nggak usah tulis ya, karena udah benar, tinggal tambahin 在哪. 对，刚才好。刚才的 kasir orang-orang. Ya, maksud saya teman-teman bisa bedakan 收费柜台 sama 收费员. Ya, saya udah jawab ya. 收费员 siapa ya? Misalnya kita mau tahu, oh tadi kasirnya ramah loh ya. Saya mau kasih tahu bahwa kasir yang ramah di sini adalah namanya siapa, misalnya contoh gitu. Ya, 谢谢大家，刚才 ada Pak Trianto ya. Ini nama baru yang saya lihat. 刚才的收费员 adalah siapa? 是谁? Betul. 谁 boleh baca 谁, boleh baca 谁. Dua-duanya boleh ya teman-teman. Siapa? Jadi karena ini translate-nya kasir, jadi saya takut teman-teman salah. Ya, 是谁? 对, benar-benar. Ya, udah benar. Benar. Ya, 刚才的收费员是谁? 我要把他的名单写上去gitu ya kan kita kalau tulis nama kasir yang ramah kan dia bisa dapat apa ya apresiasi gitu ya dari perusahaannya gitu. Oke, jadi 刚才 itu tadi ini keterangan waktu ya tadi 收费员 kasir. Maksud saya cuma untuk teman-teman tahu oh 柜台 itu tempat, 收费员 itu orangnya gitu ya. Hao, tapi jawaban yang benar, jawaban yang masuk sudah benar semua ya. Saya happy, berarti pesan saya tersampaikan. Oke, halo mah. Kalau sudah kita akan latihan 绘画 conversation ya. Apresiasi kita bilang 奖励. 奖励. 奖nya dari hadiah, 奖品. Li itu adalah motivasi gitu ya. Jadi 奖励 itu adalah apresiasi. 他能得到 memperoleh 公司的奖励. 奖励 itu apresiasi. Apresiasi mungkin naik gaji ya, mungkin juga dia dapat apa, misalnya the best employee kan lumayan ya. Jadi kita dapat sesuatu yang baik dari orang lain, kita juga bisa bantu dia, misalnya kasih dia bintangnya 5 gitu ya contoh. Itu adalah salah satu kebaikan yang saya rasa kecil, tapi lumayan buat mereka ya, maksudnya berarti buat mereka. Jadi kita semua sama-sama bisa lakukan kebaikan kecil, tapi bisa berkontribusi untuk orang lain ya. Nah, 奖励 itu apresiasi. Oke. Ya kadang-kadang kita pikir ya nggak terlalu penting kan gitu, tapi lumayan loh teman-teman ya kadang-kadang kita bantu orang walaupun kita bilang itu hal kecil, tapi bisa jadi itu hal besar bagi orang lain. Oke, kalau sudah silakan di screenshot. Saya mungkin terpaksa harus hapus ya karena ini di materi dan kita akan lakukan latihan conversation ya, latihan. 我们要来练习绘画, kita mau latihan conversation, 绘画 itu percakapan. 好了吗? Sudah?
Pakai te. Iya, betul, Bu. Karena 收费员 kata benda. Jadi kadang-kadang saya kasih tips-tips itu dia kepake lagi. Cuma nggak mungkin saya jelasin ulang ya. Kayaknya apa namanya berulang-ulang. Jadi ini 收费员 noun. Bener nggak? Kata benda kan kasir orangnya. Dia perlu pakai te. Teman-teman lihat deh, ciri-cirinya itu ada sebenarnya. Cuma kalau kita cuman hafalin patokannya, itu nggak bisa susun kalimat sebenarnya. Jadi ini karena kebiasaan. Makanya kadang-kadang saya suka latihan di kelas, interaksi, yuk bikin kalimat teman-teman gitu ya. Jadi pakai te. Ya. How to, baiklah, sudah semua? Ya, Bu Keci, Bu Nani ya. Saya lanjut dulu untuk kita latihan. Kalau sudah saya hapus dulu ya, biar nggak mengganggu yang nanti teman-teman baca. Ini juga ada. OK，好了，干净了啊，sudah bersih. OK，我们来做一下练习。Kita lakukan latihan dulu. Ada Ibu Winnie, saya unmute. 然后 Ibu Cindra. 你们好。老师好。Ya, Ibu Winnie ya. Kita tunggu dulu. Ibu 你好， Cindra. 老师。你好，你好，来，早上好。哎，不在早上好了啦，中午好呀，udah siang ya. Baiklah, Ibu Cindra 当医生，然后 Ibu Winnie 当老刘。来，我们开始，kita mulai ya. 1、2、3。刘先生，检查报告显示，您的肺部的确有问题。你的了肺炎，我建议您住院一边深入治疗有观察。我会让护士帮您办理出院的手续。Shunya benar, bagus ya. Ini aja Bu, 以便深入治疗bacanya 治 ya, 治疗与观察 boleh yang frase ini sekali lagi 以便深入医疗与观察。治疗对，治疗与观察。好，谢谢您Ibu. Lanjut Ibu Winnie. 好，感谢医生。刘先生。刘先生。你是自费还是医保？好，lanjut。我是自费的，医保有什么区别吗？好，自费的就得想交付。自费的就得先缴付定金。医保的就不用。不用 ，OK。不用，只要给柜台保险医疗卡。OK， 只需要给柜台保险医疗卡。Boleh kalimat terakhir？ 只需要给柜台保险医疗卡。对，好的，lanjut。那我得缴付多少定金呢？那我得缴付多少定金呢？lanjut。依您的病情来看，本院nada empat ya， 规定的定金是2000万吨。2000万nada empat ya， 2000万吨。OK， 我可以刷信用卡吗？可以的，您就到收费柜台那。您就到收费柜台那儿。好，谢谢Ibu Cindra dan Ibu Winnie。谢谢老师。谢谢老师。不客气，加油啊！Saya lanjut berikutnya. Bentar ya, saya mute kembali. Oke, Pak Doni.
然后再来Ibu 老 Nani， 师中午中午好，对对对，udah benar Pak，中午好，oke， Ibu Nani saya unmute， 中午好。中午好，好的，Ibu Nani 你当医生，然后把 Doni 当老刘呀，刘先生，老刘，好开始。刘先生，检查报告检，OK， 检查报告显示，检查报告显示你的肺部的确有问题，你得了肺炎。我建议您出院，以便深入治疗与观察。我会让护士帮你出院的手续。办理住院的手续办理出院的手续。啊，手续手续。啊，序呀序呀序啊，手续。好，再来Pak Doni silakan。好，感谢医生。啊，感谢手续。呀，感谢医生。好，感谢医生。医生，OK，感觉刘先生，你是自费还是医保？好，我是社会和医保，有什么区别吗？好，区benar Pak，别啊，yang 区别吗？区别吗？怎么nadanya ya? OK， boleh Bapak sekali lagi， 我是自费和医保有什么区别吗？我是社会和医保有什么区别吗？区别吗？别呀，区别吗 ？OK， 自费的silakan Bu Nani。自费的就得先缴付定金，医保的就不用，只需要给他保险医疗卡。只需要mungkin adanya ya， 只需要给柜台保险医疗卡。只需要给柜台保险医疗卡。好，再来Pak Doni。那我得缴付多少定金呢？呀，我得缴付多少定金呢？Bagus， lanjut。一年的定金来看，本院规定的定金是2000万吨。好，2000万，wannya ditekan ya Bu ya。2000万吨。吨呀，bagus。lanjut。我可以刷信用卡吗？对，刷ada satu ya。可以刷信用卡吗？我可以刷信用卡吗 ？OK， 可以的。你追到收费柜台那。OK， 就呀，你就到atau您就到收费柜台那儿。您追到收费柜台那。OK 呀，就到收费柜台那儿。好，谢谢Ibu Nani 和Pak Doni ya。谢谢老师。不客气，谢谢你们。saya mute kembali, kita lanjut berikutnya. Ada Ibu Rita， 然后Pak Trianto。你好，你们好。你好，老师。你好。Pak Trianto， 呀，你好，来，我们开始，kita mulai ya。OK， Pak Trianto 当医生，Ibu Rita 当老刘。来，开始，1、2、3。刘先生，检查报告显示，您的肺部的确有问题，你得了肺炎。炎啊，OK。
我建议你住院，以便深入治疗与观察。我会让护士帮你办理住院的手续。 OK，住院住院 U-nya 住院 U-nya dia U kayak bahasa Indonesia ya, 住院住院的手续。Oke, baik. Bagus ya Pak Trianto ya. Lanjut Ibu Rita. 谢谢老师。好，好，感谢医生。感谢医生。好，刘刘先生，您是自费还是医保？医保医保，对对对，医保。好，我是自费和医保有什么区别吗？区别吗？区别吗？nada satu. Bunyinya udah benar, cuma nadanya. 区别吗？区别吗？对，boleh sekali lagi Bu，我是自费和医保有什么区别吗？我是自费和医保有什么区别吗？ OK，lanjut ya，自费的自费的先交付定金，医保定金。医保的就不用，只需要给柜台表显医疗卡，保险医疗卡。保险医疗卡。 OK，好，那我得缴付多少定金呢？我得缴付多少定金呢？好的，再来，udah bagus。Pak Trianto，依您的病情来看，依您的病情来看，本研规定的定金是2000万盾。对，本院来源吧，等下boleh sekali lagi Pak，本院规定的定金是2000万盾。本院规定的定金是2000万盾。很好，你就我可以刷信用卡吗？可以的，您就到收费柜台那。好，您就到收费柜台那儿。谢谢你们，sudah bagus ya, sedikit aja 谢谢 perbedaan 老 saya。师。不客谢谢老师。气。不客气，再见啊。Saya mute kembali, lanjut berikutnya ada Ibu Cai Tauin, boleh saya unmute sama Ibu Judy ya。老师你好。你好。你好，老师。Oke，您好，两个都在了啊，sudah bersama saya berdua。Ibu Cai Tauin jadi当医生，然后Ibu Judy当老刘，jadi老刘呀。Silakan Ibu，1、2、3。刘先生，检查报告显示，您的肺部的确有问题，您得了肺炎。我建议您住院，以便深入治疗与观察。好，我会让护士帮您办理住院的手续。很好。Oke，lanjut Ibu Judy。好，感谢医生。好呀。刘先生，您是自费还是医保？ OK，我是自费，和医保有什么区别吗？自费的就得先缴付定金，医保的就不用，只需要给柜台保险医疗卡。ada 3 ya. Oke, yang lainnya oke. Lanjut。那我得缴付多少定金呢？定金呢？多少定金呢？定金呢？ OK。
依您的病情来看，本院规定的定金是2000万吨。OK， 我可以刷信用卡吗？可以的，您就到收费柜台那儿。好，您就到收费柜台那，很好，谢谢你们，谢谢老师。不客气，谢谢老再师。见啊，加油加油哦，再见。Saya melihat kembali, masih ada siapa? Ada Ibu Deborah. Ada satu orang lagi, boleh bantu untuk jadi pasangan Ibu Deborah? Oke, Li 先生 ya, yang paling cepat masuk ya. Oke, 谢谢。李先生，您当医生，然后Ibu Deborah 当老刘呀。Kita lanjut ya, 开始1、2、3。中午老师，中午好，中午好。中午好。Ya, silakan Bu Deborah jadi 老刘，然后李先生在吗？ Ya, oke. Oke, 李先生，您当医生ya, jadi dokter ya. Silakan Pak. 刘先生，检查报告显示您的肺部的确有问题，您得了肺炎，我建议您住院一边深入治疗与观察，我会让护士帮您办理住院的手续。Oke, Bapak boleh ikutin saya. 肺炎，肺炎，肺肺 F 呀，肺炎。Oke, terus lanjut. 我会让护士帮您办理住院的手续。Boleh ikutin saya? 我会让护士帮您办理住院的手续。OK， 好，谢谢您。再来，lanjut Ibu Deborah。好，感谢医生。lanjut Pak。刘先生，刘先生，刘先生，您是自费还是医保？我是自费和医保有什么区别吗？ OK， 自费的就得先交付定金，医保的就不用，只需要给柜台保险医疗卡。OK， 好，lanjut。我的交付多少定金呢？以您的病情来看，本院规定的定金是2000万吨。好。我可以刷信用卡吗？我可以刷可以的，您就到收费柜台那儿。柜台那儿。柜台那儿。那儿呀，好，谢谢李先生和Ibu Deborah呀。加油加油，再见，不客气。好的，我们最后一位志愿者itu volunteer ya, ada Pak Amin, saya unmute. Pak， 你好。你好，中午好。呀，Pak Amin 中午好，Pak Amin 当医生，来开始吧。刘先生，检查报告显示您的肺部的确有问题，您得了肺炎，我建议您住院，以便深入治疗与观察，我会让护士帮你办理住院的手续。好的，好，感谢医生。感谢医生，刘先生刘先生ya, lanjut ya, Bapak jadi 护士。刘先生。刘先生，您是自费还是医保？我是自费，和医保有什么区别吗？自费的就还没有看到啊。好，等一下。自费的就得先交付定金，医保的就不用，只需要给柜台保险医疗卡。医疗卡 benar ya。那我得缴付多少定金呢？
依您的病情来看，本园规定的定金是2000万吨。2000万吨。Boleh sekali lagi Pak, penjuan规定yuannya ada 4 ya. Boleh Pak sekali lagi? 本院规定的定金是2000万吨。OK， 我可以刷信用卡吗？可以的，您就到收费柜台呢。好，谢谢Pak Amin呀。谢谢老师。也谢谢同学们，我知道超时了啊，刚才我们学了啊 lewat waktunya， 时是时间的时。我很高兴大家还是等到了最后。如果大家举手，我还会再继续呀。Kalau tak ada teman-teman yang tunjuk tangan, saya masih lanjut ya。因为我今天没事，jadi masih bisa kasih teman-teman tambahan waktu。好，那我们下星期见，祝大家周末愉快，谢谢大家，谢谢班长，我们再见，拜拜。